warahmatullahi wabarakatuh Anda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya di pembelajaran pagi hari ini. Baik, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pagi hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Silakan Ketua kelas pimpin doa pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, apakah hari ini semuanya hadir Anda semuanya? Hadir, Bu. Saya cek kehadirannya terlebih dahulu ya untuk memastikannya. Megi Susanti, Hadir, Bu. Mutiara Mutmainah, Hadir, Bu. Nabilah Batubara, Hadir, Bu. Nur Hidayah Hanatika. Hadir, Bu. Baik, berarti semuanya hadir pada hari ini ya, dan siap mengikuti pembelajaran saya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai dan kita membahas materi kita secara lebih mendalam, silakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan adakan ice breaking agar fokus Anda semua lebih fokus kepada materi yang akan saya sampaikan nanti. Baik, Bu. Kita akan adakan tepuk puisi ya, mengingat materi yang akan kita bahas hari ini adalah unsur pembangun puisi. Baik, kita mulai ice breakingnya ya. 1, 2, 3. P U I S I. Puisi indah, bermakna, menggugah rasa. Pada kesempatan pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai unsur pembangun puisi. Kita akan bahas mulai dari pengertian puisi, unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi secara lebih dalam. Hal ini agar nantinya di penghujung pembelajaran, Anda semua dapat menganalisis, mendefinisikan unsur pembangun puisi dan dapat menganalisis secara kritis unsur pembangun puisi dari sebuah puisi yang saya bagikan nantinya. Apakah Anda di sini pernah mengalami yang namanya putus cinta, jatuh cinta, ataupun disakiti oleh orang lain? Pernah, Bu. Nah, hal itu biasanya Anda semua tuangkan dalam bentuk catatan atau diari kan? Ya. Selain dari itu, Anda juga biasanya membuat puisi entah itu untuk teman, untuk pacar, ataupun untuk orang tua, bukan? Ya, Bu. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi kita hari ini lebih dalam, silakan Anda semua amati, lihat dan catat unsur pembangun puisi dari video yang saya tampilkan ini. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Halo semuanya, saya dari Musik Sastra akan membacakan puisi dengan judul Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin karya Sapardi Djoko Damono. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Nah, kejadian-kejadian yang kita alami sehari-hari
bisa menjadikan suatu tema untuk kita jadikan puisi. Kita akan bahas mengenai bagaimana cara menulis puisi yang baik dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisinya. Yang pertama, ada yang sudah tahu apa itu puisi? Belum, Bu. Puisi adalah sebuah karya yang berasal dari ungkapan atau curahan hati seorang penyajinya atau penyair. Sastra tersusun atas bahasa yang indah dan bermakna. Nah, apa saja unsur-unsur pembangun dari puisi? Yang pertama yaitu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berada di dalam puisi itu sendiri. Terbagi menjadi unsur intrinsik fisik dan unsur intrinsik batin. Unsur intrinsik fisik adalah membahas mengenai unsur-unsur yang berkaitan dengan strukturnya. Sedangkan unsur intrinsik batin lebih memfokuskan pada emosional seorang penyair atau pembuat puisi. Pertama kita bahas unsur intrinsik fisik dari puisi. Yang pertama ada diksi. Diksi adalah pemilihan kata dari seorang penyair agar puisinya lebih indah dan bermakna. Selanjutnya, imaji. Imaji melibatkan indera-indera yang seorang miliki, entah itu indera pendengaran, penglihatan, ataupun perasa. Selanjutnya, kata konkret adalah kata-kata yang memiliki peran di dalam pembuatan puisi, memungkinkan imaji agar bisa terlaksana karena kata konkret dapat memastikan apakah sebuah imajinatif dapat memunculkan imaji seorang pembaca atau tidak. Selanjutnya, kita masuk ke dalam gaya bahasa. Gaya bahasa yang dimiliki dalam puisi itu lebih menggunakan kiasan, konotatif, dan bermakna ganda, atau inilah yang kita sebut dengan gaya bahasa. Selanjutnya, rima atau irama. Ciri khas yang dapat ditemukan dalam karya sastra puisi adalah terdapatnya rima, atau rima merupakan kesamaan ruang garis pada awal dan akhir dari suatu kalimat dalam puisi. Selanjutnya ada tipografi. Pada unsur tipografi ini tidak hanya fokus pada kata-kata, tetapi juga bentuk dalam puisi. Bentuk keseluruhan puisi disebut dengan tipografi atau tipografi berkisar dari frasa, suara, bait, baris, dan juga kalimat dalam puisi. Next, kita akan bahas mengenai unsur intrinsik batin. Unsur intrinsik batin terdapat ada tema. Yang pertama, tema puisi adalah ide pokok atau dasar dari sebuah cerita yang disajikan. Apa poin utama atau tujuan dari penulisan puisi tersebut? Kedua, yaitu rasa. Unsur ini lebih menitik beratkan pada emosional, rasa, batin, atau berkaitan dengan pengalaman penulis seperti yang saya sebutkan tadi. Ini akan membantu seorang pembaca puisi mengetahui rasa apa yang dimiliki oleh seorang penyair atau pembuat puisi sehingga itu sampai kepada pembaca. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai nada. Unsur nada akan terlihat ketika seorang pengarang membaca kembali puisi yang dibuatnya atau pembaca lain membaca puisinya. Disitulah baru pembaca dapat mengetahui nada seperti apa yang digunakan oleh seorang pembuat puisi. Selanjutnya amanat. Amanat berarti pesan atau isi yang terkandung dalam sebuah puisi yang ingin disampaikan oleh penyairnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai unsur ekstrinsik dari sebuah puisi. Yang pertama yaitu ada aspek biografi. Aspek biografi meliputi latar belakang atau siapa sebenarnya pembuat puisi tersebut atau latar belakang mengapa dia membuat puisi tersebut. Selanjutnya aspek sosial. Ini sangat erat kaitannya dengan masyarakat sekitar seorang penyair. Kemudian yang ketiga ada aspek historis. Ini lebih menekankan pada unsur-unsur kesejarahan atau gagasan yang terkandung dalam puisi. Ada beberapa puisi yang menggunakan aspek historis seperti puisi karangan Khairil Anwar berjudul Kerawang Bekasi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai aspek psikologis. Ternyata aspek psikologis juga dapat mempengaruhi sebuah puisi. Apakah psikologis atau kejiwaan seorang penyair pada waktu dia membuat puisi itu baik, sedih, atau bagaimana akan tertuang dalam sebuah puisinya. Selanjutnya aspek religi
Ada juga beberapa pendapat ahli yang mengatakan tidak begitu erat. Selanjutnya aspek nilai, unsur yang berkaitan dengan pendidikan, sosial, ekonomi, pemerintahan, adat istiadat atau hukum dan sebagainya. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan ini, apakah ada dari anda semua yang ingin bertanya? Silakan Mutiara. Mengapa diksi penting dalam puisi, Bu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Mutiara. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa sebuah diksi penting dalam pembuatan puisi? Diksi adalah pemilihan kata yang tepat. Bukan hanya tepat, tapi lebih mengutamakan kata-kata yang indah dan memiliki makna yang mungkin membuat pembaca lebih menyentuh. Seperti penggunaan kata senja yang mungkin kata ini lebih melankolis, lebih indah, dan juga lebih menyampaikan sesuatu yang sangat estetik bagi seorang pembacanya. Pemilihan kata yang tepat sangat bergantung pada keberhasilan seorang dalam membuat puisi. Baik, karena saya sudah memberikan materi pembelajaran pada hari ini, untuk mendapatkan atau menggali informasi lebih dalam lagi mengenai unsur pembangun puisi, silakan anda semuanya membuat kelompok kecil dan untuk membahas pembelajaran hari ini. Baik. Nanti saya akan memberikan satu teks yang sama kepada masing-masing kelompok. Satu kelompok akan membahas mengenai unsur intrinsik dari puisi tersebut, dan kelompok yang satu lagi membahas unsur ekstrinsiknya. Silakan anda semua duduk per kelompoknya masing-masing. Baik, Bu. Makasih sudah ya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan. Ibu, Ya, silakan Mutiara. ini kan ada tabel, dibuat di dalam tabelnya ya, Bu? Iya, silakan jawaban dari masing-masing kelompok dituangkan ke dalam tabelnya ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Baik, silakan kelompok 1 terlebih dahulu Iya, untuk Ibu. maju ke depan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait tentang unsur ekstrinsik dari puisi buku bunga karya W.S. Rendra, yaitu dalam aspek biografi pengarang. W.S. Rendra dikenal sebagai penyair yang kritis, humanis, dan peduli terhadap isu-isu kemanusiaan, politik, dan sosial. Ia sering menulis puisi yang merefleksikan penderitaan, ketidakadilan, dan pengorbanan manusia. Buku Bunga mencerminkan jiwa Rendra yang peka terhadap pengorbanan para pejuang dan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian, dalam aspek historisnya, puisi ini ditulis dalam konteks keprihatinan dalam perjuangan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia. Secara tidak langsung, puisi ini bisa dikaitkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia atau kondisi politik dan militer pasca kemerdekaan, di mana banyak nyawa melayang demi bangsa. Kemudian aspek sosial, yaitu menggambarkan kepekaan sosial terhadap penderitaan orang lain, terutama para penjuang yang telah gugur, mengandung kritik terhadap masyarakat atau generasi baru yang mulai melupakan jasa para pahlawannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang diskusi kami tadi. Yang keempat ada aspek nilai, yaitu nilai kepahlawanan, mengangkat nilai perjuangan dan keberanian para pahlawan. Yang selanjutnya nilai kemanusiaan, menunjukkan rasa empati dan dekat terhadap sesama manusia. Selanjutnya nilai patriotisme, mendorong semangat cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap bangsa.
Kelima ada aspek psikologis, yaitu menggambarkan perasaan kehilangan, duka, dan rasa bersalah atas gugurnya para perjuangan. Ada nuansa kegaulan dan introspeksi diri. Apakah kita sudah cukup menghargai perjuangan mereka? Dan menyentuh ranah emosional pembaca, mendorong refleksi dan kepekaan batin. Yang terakhir ada aspek religius, yaitu tidak eksplisit religius tapi nilai-nilai kesucian, pengorbanan, dan penghormatan terhadap orang yang gugur menyiratkan aspek spiritual. Hanya itulah diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya. Ya, silakan Nabila. Apakah ada unsur aspek filsafat dalam puisinya? Baik, Nabila, izin saya menjawab. Ternyata ada aspek filsafat dalam puisi tersebut, yaitu menyiratkan bahwa kematian bukan akhir, tapi pengorbanan yang memberikan makna pada kehidupan bangsa, dan ada pandangan idealis tentang pengorbanan sebagai bentuk tertinggi dari cinta dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Apakah Nabila sudah paham dengan jawaban kami? Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Itulah hasil diskusi kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk penonton dari kelompok. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk menyajikan hasil diskusinya mengenai unsur ekstrinsik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami mengenai unsur intrinsik puisi pada puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Gugur Bunga. Nah, saya akan membahas penemuan kami yang pertama, yaitu tema atau pokok pikiran. Tema utama dari puisi ini adalah pengorbanan dan duka cita atas gugurnya para pejuang atau pahlawan. Ada nuansa kesedihan, pengorbanan, dan juga perenungan terhadap makna perjuangan dan kematian. Yang kedua yaitu amanat atau pesan. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa pengorbanan para pejuang harus dihargai dan dikenang, serta kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan semangat perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga yaitu diksi atau pilihan kata. Dalam karya W.S. Rendra menggunakan diksi yang puitis dan simbolik. Misalnya, gugur 1 tumbuh 1000, simbol semangat yang tidak padam. Kusangsikan semangatmu, menyiratkan keraguan akan komitmen generasi sekarang. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Lalu yang keempat yaitu citraan, yang dimana banyak menggunakan citraan visual dan auditif seperti gambaran tentang mayat pejuang, suara ratapan atau renungan dalam hati. Contohnya, kusangsikan semangatmu, aku berdiri memandang mayat-mayat bergelimpangan. Dan yang kelima yaitu gaya bahasa atau majas. Beberapa majas yang digunakan antara lain yang pertama metafora, gugur bunga sebagai lambang gugurnya para pejuang. Personifikasi memberikan emosi pada objek seperti bergelimpangan mayat yang memunculkan rasa sepi dan kehilangan. Yang ketiga, hiperbola untuk perkuat rasa duka dan penghormatan. Dan yang keenam, rima dan irama. Puisi ini menggunakan rima bebas namun tetap terasa musikal dan ritmis saat dibaca. Irama lambat dan tenang mendukung suasana duka dan penghormatan. Baik, itulah hasil dari presentasi kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah di dalam unsur intrinsik tersebut terdapat nada dan suasana? Baik, terima kasih Mutiara. Kami akan menjawab pertanyaannya. Tentu aja pada puisi W.S. Rendra ini ada nada dan suasananya. Nadanya yaitu penuh hormat, sedih, dan reflektif. Yang untuk suasana, ada suasana haru, pilu, dan kontemplatif. Pembaca diajak merenung atas gugurnya mereka yang berjuang demi bangsa kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan tepuk tangan untuk
pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Gugur Bunga itu lebih memfokuskan pada perjuangan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, puisi adalah Salah satu bentuk karya sastra yang mengekspresikan ungkapan perasaan dan pikiran penyair melalui bahasa yang indah, padat, dan penuh makna. Ya, betul sekali. Puisi lebih menekankan pada penggunaan gaya bahasa yang indah dalam pembuatannya. Selanjutnya, apa saja unsur intrinsik puisi? Ada Elemen yang terdapat di dalam puisi itu tersendiri. ya, betul sekali. Ada beberapa buah. Ada yang pertama yaitu ada diksi, imaji, ada kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, dan tipografi. Unsur intrinsik juga terbagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik batin dan juga unsur intrinsik fisik. Masih ada yang ingat apa itu unsur intrinsik batin? Ada jawaban, tema, rasa, dan makna. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita juga tadi membahas mengenai unsur ekstrinsik dari sebuah puisi. Ada aspek biografi, aspek historis, sosial, ada aspek nilai-nilai, filsafat, dan juga religius. Nah, setelah kita memahami unsur pembangun puisi ini, silakan Anda semua keluarkan HP-nya. Kita akan melakukan kuis sebagai bentuk kita menentukan apakah Anda semua sudah benar-benar memahami pembelajaran hari ini atau masih belum. Silakan kerjakan kuisnya. Saya akan kasih waktu selama 5 menit. Nanti kita akan lihat siapa saja 3 peringkat pertama yang memenangkan kuis ini. Yang di atas itu, Bu. Ya, betul sekali. Oh, Udah mulai Bu. Ya, silakan dimulai. Bu. Baik, saya sudah mendapatkan hasil kuisnya. Yang pertama yaitu peringkat pertama ada Mutiara Bermaina, silakan beri tepuk tangan. Yang kedua ada Hidayah Andika. Yang ketiga ada Megi Susanti. Semoga yang belum mendapatkan peringkat, tapi semoga kedepannya Anda semua sudah benar-benar paham mengenai unsur pembangun puisi ini. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mencoba menulis puisi langsung dengan memperhatikan unsur intrinsik dan ekstrinsik yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, jangan lupa ada beberapa soal di buku atau di modul pembelajaran yang sudah saya berikan. Silakan dikerjakan minggu depan, akan kita kumpulkan dan kita cek ya. Baik, Bu. Semoga pembelajaran hari ini bermakna dan juga mampu mengantarkan kalian kepada pemahaman yang konkret mengenai unsur pembangun puisi. Ya, Bu. Sekian pembelajaran hari ini bersama saya dalam membahas unsur puisi. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sebelum kita pulang, silakan Anda semua bersyukur terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin bersyukur hari ini. Untuk menutupi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kontribusi yang Anda semua pada pembelajaran hari ini. Mohon maaf